Belum punya kantor layanan di Indonesia, Kementerian Kesehatan sudah menguji cobakan layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk Starlink. Bagaimana prospek ke depan termasuk daya dukungnya terhadap digitalisasi termasuk perekonomian? Kita akan bahas bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong. Pak Usman, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Pratama Persada, Direktur Komunikasi dan Informasi Sistem Security Research Center atau CISREC. Selamat malam, Mas Pratama. Selamat malam Mbak Livi, Pak Saya ke Dirjen. Pak Usman dulu ya, Malam, Mas Pratama ya. Iya. Pak Usman, Ya, izinnya sudah dikantongi, tapi kan masih belum ada kantornya di Indonesia Starlink ini. Jadi aturannya memang seperti apa nanti ke depan? Ya, jadi kita memang mendorong Starlink untuk 3 hal ya. Itu sudah dikatakan Menkominfo juga kemarin atau 2 hari lalu juga begitu. Jadi yang pertama dia harus punya NOC, ya Network Operation Center di Indonesia. Yang kemudian yang kedua dia juga harus memiliki semacam layanan pelanggan ya di Indonesia juga supaya kalau ada komplain-komplain ya bisa cepat ditangani oleh Starlink begitu. Nah, NOC ini kepentingannya juga untuk perlindungan data, ya kemudian juga kontrol pemerintah ya terhadap Starlink sendiri. Nah, yang ketiga terkait dengan peraturan perpajakan ya. Jadi dia harus comply terhadap peraturan perpajakan kita. Pak Usman, belum punya kantor di Indonesia, artinya kan kalau bicara soal perlindungan data itu kan masih sangat beresiko ya. Kayak Pak Menteri aja mengatakan ada resiko data kita diambil, tapi ini udah diuji coba kan ke puskesmas, data-data kesehatan kita bisa saja dong Pak bocor. Iya, itu kita kan sudah punya undang-undang PDP ya. Ya undang-undang PDP yang wajib melindungi data pribadi yang termasuk kategori data pribadi dalam hal ini juga rekam medik adalah data pribadi itu ya Starlink. Ya kita awasi saja Starlinknya dalam mengawasi perlindungan data itu seperti apa. Saya ke Mas Pratama dulu ya. Mas Pratama, kalau dari sisi resiko sejauh mana sampai NOC atau pusat operasi jaringan ini kemudian dibuka di Indonesia kantor perwakilannya, sejauh mana keamanan ini bisa dijamin? ya gini, yang pertama adalah Starlink ini menjadi dua sisi mata uang ya. Yang pertama adalah ini sangat membantu masyarakat ketika mereka tidak dapat koneksi karena pemerintah masih belum bisa memberikan akses koneksi kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ini sebenarnya adalah titik harapan mereka bisa mendapatkan layanan seperti saudara-saudaranya yang ada di kota besar. Tetapi di sisi lain adalah ketika si Starlink ini dia beroperasi di Indonesia gitu, yang tadi Pak Dirjen bilang butuh NOC, yang sebenarnya mereka nggak butuh NOC. Kenapa nggak butuh NOC? Sebenarnya mereka sudah kerjasama nih dengan Telkomsat gitu, bahwa nanti Telkomsat menyediakan NOC-nya, kemudian korporat atau orang yang mau memakai layanan Starlink ini mereka akan menggunakan layanan dari Telkomsat, termasuk juga antenanya dan lain-lain. Tetapi kenyataannya enggak. Ternyata kenyataannya adalah orang bisa beli antena sendiri di marketplace gitu, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian dia bisa langganan sendiri, sehingga mereka bisa akses secara independen ke satelit Starlink. Jadi yang bisa memaksa mereka adalah aturan yang mungkin gitu oleh Starlink bisa dilakukan atau bisa tidak. Sebenarnya tadi kalau dibilang dia punya perusahaan nggak sih di Indonesia, mereka punya perusahaan di Indonesia gitu. Namanya PT Starlink apa ya? Sebentar. Starlink Service Indonesia. Ya, PT Starlink Service Indonesia, tapi nggak ada satupun pegawainya itu yang orang Indonesia gitu, ya kan? Nah, ini benar Kominfo bahwa harus menuntut mereka untuk membuat kantor di Indonesia, bukan hanya kantor representatif, tapi kantor perwakilan mereka di Indonesia. Kemudian mereka harus taat dengan aturan Indonesia. Kenapa? Karena ada hal-hal gitu, terutama ketika bidang penegakan hukum, kemudian intelijen dan lain-lain begitu. Dengan adanya Starlink ini, ketika orang bisa berkomunikasi langsung dengan satelit, itu jadi akan susah gitu. Ketika ada jaringan teroris, jaringan radikal berkomunikasi dengan Starlink ini, nggak bisa tuh dimonitor tuh gitu. Karena kita masih belum punya akses terhadap sistem yang dimiliki oleh si Elon Musk ini. Nah, oleh karena itu kita harus mampu memaksa Elon Musk ini untuk memberikan akses nih, terutama ketika terjadi misalkan pelanggaran hukum yang menggunakan akses satelit Starlink itu bisa
dibantu gitu untuk sharing informasi ke pemerintah kita. Kemudian berikutnya aspek bisnis. Kita tahu Starlink saat ini memberikan akses yang cukup besar, 700.000 per bulan dengan speed 300 Mbps gitu, dan itu sudah mulai mengalahkan provider-provider yang ada di Indonesia. Kedepannya si Starlink ini dia akan mereduce harganya. Begitu usernya banyak, dia akan mereduce harganya sampai 400.000, sampai 300.000, bahkan mungkin sampai di bawah 100.000 nanti. Bayangkan kalau akses internet cepat ini harganya di bawah harga operator saat ini gitu. Bagaimana nasibnya para penyelenggara telekomunikasi yang ada di Indonesia? Mati Oke. semuanya. Telkomsel, Indosat, XL itu bisa mati semua. Nah, oleh karena itu perlu dicari mekanisme bagaimana supaya kerjasama si Starlink ini dengan perusahaan lokal tidak mematikan usaha yang ada di Indonesia gitu. Oke, Kemudian jadi berikutnya kedaulatan, masalah kedaulatan. Nah, kita nggak punya akses sama sekali itu terhadap sistem Starlink. Dan di Indonesia kita belum siap untuk membuat Starlink ini nurut sama kita, sehingga agak disayangkan sebenarnya gitu. Starlink ini sudah diresmikan ketika perangkat-perangkat hukum yang harusnya bisa mengikat mereka itu belum established gitu. Sehingga kalau sekarang ini layanan Starlink digunakan oleh orang, kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Kita nggak bisa memberikan pidana, kita nggak bisa memberikan akses ilegal dan lain-lain. Dan juga nanti ini akan dipakai terutama di saudara-saudara kita yang tidak terjangkau internet di wilayahnya gitu, menjadi sarana utamanya. Tadi ketika diresmikan oleh Pak Menteri Kesehatan untuk kesehatan gitu, sektor kesehatan, wah ini bagus sekali nih gitu, oke lah gitu ya. Tetapi nanti akan ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan lain-lain begitu ketika dimanfaatkan secara tidak benar oleh aktor-aktor kriminal di Indonesia. Nah itu harus ada mekanismenya tuh bagaimana oke. sih ini mau share informasi terhadap aparat penegak hukum dan intelijen di Indonesia gitu Mbak. Jadi mekanisme pencegahan yang juga harus diperhatikan, tadi ada 2 catatan dari Mas Pratama, salah satunya ini soal aspek sharing informasi dan juga kedaulatan kita nanti akan seperti apa ke depannya Pak Usman, sudah dipersiapkankah? Iya, kita kan seperti saya sampaikan tadi, Mas Pratama juga sampaikan bahwa regulasi kita sudah punya regulasi, termasuk misalnya ketika Starlink kita wajibkan untuk berbadan hukum Indonesia, ya berbadan hukum Indonesia itu hanya salah satu dan dia memilih berbadan hukum Indonesia. Ya sebelumnya dia sudah bekerja sama dengan Telkomsat, ya artinya boleh dia beroperasi di Indonesia tetapi harus bekerja sama dengan operator dalam negeri. Yang ketiga dia bisa saja mengakuisisi perusahaan Indonesia. Nah dengan demikian maka kalau dia sudah berbadan hukum Indonesia, kontrolnya kan akan lebih mudah dan itu memang aturan harus seperti itu begitu. Nah kemudian terkait dengan perlindungan data, ya kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi, artinya regulasi ya tinggal kemudian kita penegakan hukumnya seperti apa. Nah kemudian dari sisi teknis ya, dari sisi teknologi juga dengan membangun NOC di dalam negeri di Indonesia, tentu ini kan bagian dari pendekatan teknologi dalam mengontrol perusahaan lain ya perusahaan asing yang kemudian berbadan hukum Indonesia ini ya untuk ya bagaimana dia supaya comply begitu dengan segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pak Usman, kalau Starlink sekarang sudah mulai operasi, sudah mulai digunakan di puskesmas terluar, khususnya, artinya kan kita berkejaran dengan waktu. Kapan kemudian target dari pemerintah untuk Starlink dipaksakan dalam kata tanda kutip untuk membuat kantor perwakilannya atau NOC di Indonesia? Itu sudah ada belum pembicaraan sampai ke sana? Iya, saya kira sudah ada ya dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Ya, sudah ada itu, ya memang itu sesuatu yang harus dilakukan, termasuk juga tadi disebutkan tenaga kerja. Ya ini kan masih berproses juga ya semua ya, masih berproses. Kemudian juga yang kemarin terjadi di Bali ini kan ya bisa dibilang uji coba begitu ya, tidak langsung 700 puskesmas kemudian terjangkau internet ya, ada proses dan selama proses itu kan bisa kita lakukan secara paralel dengan kewajiban-kewajiban Starlink
lainnya begitu. Oke, Pak Usman tadi catatan Mas Pratama selain ada aspek keamanan yang juga harus diperhatikan, ada juga aspek bisnis soal ancaman pengelola sektor telekomunikasi yang juga ikut nanti ke depannya akan terancam ketika Starlink ini makin banyak usernya di Indonesia. Apa antisipasi dari Kominfo soal itu? Ya, tentu kita akan mengatur ya kompetisinya ya, bahkan kita dorong untuk berkolaborasi. Ya misalnya sebagaimana Starlink berkolaborasi dengan Telkomsat dan APJI ya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga sudah menjajaki kolaborasi atau kerjasama dengan Starlink. Jadi mengubah kompetisi menjadi kolaborasi itu salah satu jalan juga. Yang lain tentu pemerintah akan mengatur kompetisinya supaya tidak istilahnya ya kompetisi sempurna ya, sehingga harus ada yang tutup ya, zero sum game begitu. Ini kita atur sedemikian rupa supaya kompetisinya ini justru akan berdampak positif kepada masyarakat dengan meningkatnya pelayanan begitu. Baik. Ini catatan terakhir dari Mas Pratama. Kita sambut baik kehadiran Starlink di Indonesia, tapi pasti ada faktor resiko yang juga harus diantisipasi oleh pemerintah, Mas Pratama. Selain tadi catatan Mas Pratama soal aspek keamanan dan juga aspek bisnis, ada lagi kah catatan untuk pemerintah ke depan? Tadi yang disampaikan Pak Dirjen memang idealnya seperti itu ya gitu. Tetapi masalahnya ini nggak ideal gitu. Jadi ketika si Starlink ini bekerja sama dengan Telkomsat begitu, yang harusnya nanti memanfaatkan backhaul dari Telkomsat, sampai saat ini ternyata nggak terwujud gitu. Sudah ada tuh MOU mereka dengan Telkomsat. Yang kedua, harusnya di Indonesia ketika masyarakat kita mau terkoneksi ke Starlink menggunakan infrastruktur dari Telkomsat, ternyata nggak bisa dibatasi tuh. Mereka bisa membeli perangkat sendiri bukan dari Telkomsat sehingga tidak bisa dibatasi IP-nya dan lain-lain, dan mereka bisa langsung terkoneksi ke Starlink. Terus sudah berbicara langsung dengan Telkomsat, dan mereka menyadari bahwa ini banyak celah yang membuat mereka sebenarnya rugi. Kemudian yang ketiga, bahwa sistem Starlink ini dia nggak butuh stasiun bumi sebenarnya, dia nggak butuh NOC. Gitu. Kenapa? Karena sistem Starlink ini dia menghubungkan antara satelit menggunakan laser. Jaraknya sekitar 5.400 km pakai laser gitu, menembus atmosfer, dan dia speednya sampai 100 GB per second. Artinya apa? Nggak pakai Telkomsat pun mereka tetap bisa beroperasi gitu. Nah, oleh karena itu kenapa ini harus diatur, harus ada regulasi. Yang penting bagaimana regulasi itu bisa ditaati oleh mereka. Nah, nanti tinggal cari tuh triksnya tuh Pak Dirjen gitu, Pak Menteri gitu, bagaimana supaya si Elon Musk ini dia mau ngikutin aturan yang ada di Indonesia. Karena kalau enggak, dia nggak butuh sebenarnya di Indonesia gitu, karena mereka bisa beroperasi mandiri tanpa butuh struktur infrastruktur yang dibangun di Indonesia gitu, Mbak. Oke, jadi catatannya soal mengatur regulasi ke depannya, karena kan sekarang sudah mulai beroperasi. Tapi nanti kita akan bahas itu lagi. Mohon maaf waktu kita terbatas, Mas Pratama, Pak Usman, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Tadi ada beberapa catatan yang memang nanti harus dipercepat oleh Kominfo ke depannya. Terima kasih.